Assalamualaikum teman-teman. Oke, kita kembali lagi ya dalam pembelajaran Katia. Nah, pada video sebelumnya kan, itu kita sudah membahas seperti profile, kemudian kita sudah bahas juga icon operation, seperti chamfer, kemudian ada fillet. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai transform yang ada di Katia. Jadi, transform ini mirip seperti pattern di AutoCAD. Kan kalau di AutoCAD kita mengenal dua jenis pattern ya, yaitu circular pattern dan juga ada linear pattern. Nah, di KT pun sama, cuman perbedaannya adalah penamaannya. Kemudian saya juga akan membahas mengenai offset. Mungkin nanti kalian akan ketemu kasus yang membutuhkan penggunaan dari offset. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai ke videonya. Kita klik start, kemudian pilih mechanical design, lalu ke part design. Kemudian ini di oke saja. Nah, seperti biasa kita pilih plan XY, lalu kita pilih sketch ya. Nah, ini tampilannya. Pertama, untuk transform itu ada di bagian operation juga. Nah, ini menjadi bagian dari bagian dari mirror ya. Jadi kalau kalian buka panahnya, di sini ada yang namanya translate atau linear transform dan juga ada rotate atau circular pattern. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Pertama, untuk linear transform, ini saya akan buat dulu garis ya. Ini untuk guide atau acuan nanti transformnya. Kemudian ini saya bikin dia horizontal terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan membuat lingkaran. Nah, saya ingin memperbanyak lingkaran ini ke sebelah kanan. Nah, sebenarnya untuk transform ini sendiri itu juga terdapat dalam mode 3D. Dan saran saya sama seperti chamfer dan fillet untuk memperbanyak baik itu linear ataupun circular, itu saya sarankan untuk di 3D-nya karena lebih jauh lebih mudah. Untuk linear transform, ini kan saya udah ada lingkaran ya. Kemudian saya pilih di sini translate atau linear transform. Nah, kemudian di sini kalian masukkan jumlahnya. Misal saya mau bikin jadi 4 lingkaran. Ini saya tambahin 3. Nah, instan di sini artinya dia akan menambah 3 lingkaran lagi. Lingkaran yang menjadi acuan itu tidak dihitung. Jadi nanti kalau kita bikin 3, totalnya akan menjadi 4. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada duplicate mode. Ini hanya menduplikat profilnya saja. Lalu di bawahnya ada keep internal constraint dan external constraint. Kalau kita pilih keduanya, constraint yang menempel pada sketch atau profil yang kita pilih itu akan ikut tercopy juga. Nah, saran saya ini kedua ini dicentang saja. Oke. Kemudian kita pilih bendanya, profilnya ya, ini ya. Nah, kemudian setelah kita pilih titik acuan untuk pemindahannya. Ini saya pilih di titik tengah lingkaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, total akan menjadi 4. Di mana 3 lingkarannya itu merupakan lingkaran baru. Nah, untuk menentukan mau kita kasih jarak berapa, di bagian sini, value, ini kita isi. Misal, saya mau bikin dia per 50. Enter ya. Nah, setelah enter, kalian bisa letakkan mau ke arah mana. Misal kalau mau sejajar dengan garis horizontal, maka kalian akan letakkan saja pada garis horizontal tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk linear pattern-nya. Nah, selanjutnya untuk circular pattern, ini saya buat lingkaran terlebih dahulu, seperti ini, lingkaran besar ya. Kemudian di sininya saya akan bikin beberapa lingkaran di dalam lingkaran besar ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya pilih rotate atau circular pattern. Nah, ini saya masukkan lagi jumlahnya sama seperti tadi. Ketika kita masukkan 3, maka akan terbentuk 3 lingkaran baru dengan yang existing, jadi totalnya jadi 4. Nah, ini sama seperti tadi, saya sarankan untuk menceklis dua-duanya. Nah, selanjutnya di bagian sini kalian bisa juga lihat nih, select geometry to be rotate. Jadi pilih profile yang ingin di rotate. Nah, kemudian
Setelah kita pilih, di bagian pojok kiri bawah juga terdapat instruksi, pilih center point dari rotation. Jadi kita pilih sumbu putarnya ya, atau titik pusat dari pemutarannya. Nah, saya pilih ini titik pusat dari lingkaran besarnya. Kemudian kita pilih titik tengah yang ada di lingkaran kecil. Bisa kita lihat ini sudah jadi ya. Nah, gimana ketika saya pingin dia 360 derajat ya. Nah, jadi di bagian value ini kalian kalau ingin melakukan rotate secara sempurna atau 360 derajat, ini kalian bisa pilih 360 dibagi 4 ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia totalnya ada 4, di mana jarak antara masing-masing lingkaran itu 90 derajat. Oke, paham ya? Nah, kemudian di sini juga kita akan belajar offset ya. Mungkin nanti kalian akan menemukan case di mana sketch yang kalian gambar itu perlu atau lebih mudah jika menggunakan offset. Nah, sama seperti linear pattern, untuk offset itu ada di bagian transform ya. Nah, ini ikonnya yang paling kanan, ini offset. Nah, ini tinggal kalian pilih saja ke bawah, ini ke sini. Lagi ya. Dan sebagainya. Kalau lingkaran pun sama, misalnya saya bikin lingkaran. Ini saya offset. Nah, nanti untuk jaraknya nih kalian bisa ganti sendiri. Misal ini saya mau offsetnya dia 5 mili dari luar. Nah, nanti otomatis akan berubah ya. Nah, kemudian terkadang tuh kalau kita bikin sketch, terkadang kita suka masih agak bingung ya antara pen dengan rotate ataupun zoom in zoom out. Terkadang tuh layarnya geser seperti ini nih. Nggak sengaja kita ke rotate. Nah, ini kan kalau kita main di sketch kan, kalau lihatnya seperti ini kan nanti agak bingung ya, karena miring gitu ya. Nah, untuk mengembalikan dia ke posisi semula yang tegak lurus dengan pandangan mata kita, itu kalian bisa pilih yang namanya normal view. Nih, saya pilih ya. Nah, tampilannya akan kembali seperti semula. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.